Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Yurawati. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran atau inti ajaran tasawuf Ibnu Arabi. A. Wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud yaitu faham bahwa manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Menurut faham ini bahwa setiap kesatuan ada memiliki dua aspek, yaitu aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar disebut makhluk atau al-khalq, aspek dalam disebut Tuhan atau al-haq. Menurut faham ini, aspek yang sebenarnya ada hanyalah aspek dalam Tuhan, sedangkan aspek luar hanyalah bayangan dari aspek dalam tersebut. Sebagai doktrin-doktrin beliau, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Al-Fusus, Al-Hikam, Esensi Ketuhanan Ibnu Arabi adalah segala yang ada dan bisa dipandang dari dua aspek. Satu, sebagai esensi, murni, tunggal, dan tanpa atribut. Dua, sebagai esensi yang dikaruniai atribut. Yang B ada hakikah Muhammadiyah. Hakikah Muhammadiyah menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran hakikah Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Menurut tahapan-tahapan kejadian proses penciptaan alam dan hubungannya dengan kedua ajaran itu adalah sebagai berikut. B. Wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada suatu apapun. Kedua, wujud hakikah Muhammadiyah sebagai emanasi pelimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini muncul segala wujud dengan proses tahapan-tahapannya. C. Wahdat al-Adyan, kesamaan agama. Konsep wahdat al-Adyan juga merupakan lanjutan tentang konsep wahdat al-wujud. Ibnu Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Konsekuensinya semua agama adalah tunggal dan semua itu kepunyaan Allah. Seorang yang benar-benar arif adalah orang yang menyembah Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa ibadah yang benar hendaknya seorang abid memandang semua apa saja sebagai bagian dari ruang lingkup realitas zat Tuhan yang tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Irawan, saya dari kelompok 5. Nah, di sini materi saya yang bagian B dengan yang bagian C ya teman-teman. Yang bagian B itu adalah pandangan Ibnu Taimiyah terhadap ajaran Ibnu Arabi, sedangkan yang bagian C itu adalah analisis ajarannya. Nah, di sini yang saya akan jelaskan pertama itu yang tentunya yang bagian B teman-teman. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap ajaran Ibnu Arabi. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya wahdat al-wujud itu adalah ajaran Ibnu Arabi ya teman-teman. Nah, sebenarnya wahdat al-wujud ini adalah ajaran Ibnu Arabi tersebut yang diberikan nama oleh Ibnu Taimiyah itu sendiri teman-teman. Mengapa Ibnu Taimiyah itu memberikan nama kepada ajaran Ibnu Arabi? Karena Ibnu Taimiyah itu teman-teman dia sangat fanatik dengan ajaran Ibnu Arabi tadi. Ajaran Ibnu Arabi ini yang disebut dengan wahdat al-wujud ini, dia itu memiliki konsep pemahaman menyamakan alam itu dengan Tuhan teman-teman. Nah, makanya Ibnu Taimiyah itu sangat fanatik dengan ajaran Ibnu Arabi di sini. Tapi yang perlu kita ketahui teman-teman, ini yang saya tekankan teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwasanya Ibnu Arabi itu tidak pernah mengatakan bahwasanya alam itu sama dengan Tuhan. Dia masih memegang teguh konsep Islam teman-teman. Ibnu Arabi itu dia mengatakan alam itu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan itu adalah wujud yang sebenar-benarnya, yang tidak ada diserupai oleh orang-orang lain atau ciptaannya sendiri teman-teman. Nah, di sini Ibnu Taimiyah itu mengembangkan konsep seperti ini ditakutkan orang-orang yang pemahamannya kurang akan tersesat teman-teman. Nah, yang kedua yaitu analisis inti ajarannya. Nah, analisis inti ajarannya ini ya tentunya tidak keluar dari wahdat al-wujud tadi ya teman-teman. Nah, inti ajarannya di sini adalah
orang-orang yang berpemahaman filsafat teman-teman dan keimanannya kurang, tentang keislamannya kurang, ditakutkan dia akan dapat tersesat teman-teman. Makanya dengan adanya ini dan dianalisis tentang ajaran Ibnu Arabi tadi, sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya memang filsafat itu adalah diharamkan terhadap orang-orang Islam terlebih dahulu. Entah, saya tidak tahu sebabnya teman-teman, filsafat itu diharamkan, tapi saya pernah baca bahwasanya filsafat itu memang diharamkan, dan orang-orang dahulu yang keilmuannya atau kecerdasannya memang benar-benar pintar, dan dia itu memang ingin mendalami ilmu-ilmu, dan dia melarikan ilmunya tersebut dengan ke tasawuf dan usul fikih teman-teman. Mereka mendalami tasawuf dan usul fikih teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ditakutkan orang-orang filsafat tadi yang keimanannya kurang dan keislamannya kurang, ditakutkan ia dapat tersesat teman-teman. Nah, makanya dengan adanya analisis ini diharapkan orang-orang filsafat atau orang-orang yang lain, orang-orang yang pemahaman Islamnya kurang teman-teman, jangan sampai tersesat dengan adanya ajaran ini, jangan sampai salah paham dengan adanya ajaran ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin banyak kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Pengaruhnya di dunia Islam. Tasawuf Ibnu al-Arabi menarik antusiasme para sufi dan salik di dunia Islam, terutama melalui para muridnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Murid dan pengikutnya telah memberikan analisis, penafsiran, dan ulasan atas karya-karyanya. Melalui sufi dari Gujarat, India, Yunasril Ali mengatakan, ajaran tasawuf Ibnu Arabi menyebar luas di Asia Selatan. Di sini tasawuf Ibnu al-Arabi diulas dan diperkenalkan oleh sejumlah ulama sufi. Rupanya pengaruh Ibnu al-Arabi tidak ada menancap di lingkungan tradisi teologi Sunni, tetapi merembet jauh ke negeri Persia yang mayoritas bermazhab Syiah. Salah seorang filosofi Iran yang dipengaruhi Ibnu al-Arabi adalah Mulla Sadra. Ia membangun suatu mazhab baru dalam mazhab yang disebut Sadra sendiri sebagai hikmah al-muta'aliyah. Terdapat seluruh unsur aliran-aliran pemikiran Islam sebelum membentuk sebuah mazhab independen. Karena itu, mereka yang menganggap sebagai pengikut filsafat Ibnu Sina terjebak pada pendapat yang keliru. Pendek kata, mereka yang tidak mengetahui Mulla Sadra. Filsafat Mulla Sadra merupakan perpaduan dari berbagai aliran pemikiran seperti filsafat Ibnu Sina, kalam Syiah, dan tasawuf Ibnu Arabi.